Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa wala amma ba'd. Sobat pelatihan yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah, perkawinan dan kesehatan mental merupakan topik pembahasan kita kali ini. Deskripsi singkat pelatihan ini adalah memberikan pembekalan kepada peserta tentang kesehatan mental dalam konteks perkawinan, tanda-tanda stres dalam perkawinan, mengenali dukungan kesejahteraan pasangan, dan membangun hubungan sosial dalam perkawinan. Adapun agenda dan hasil belajar yang diharapkan sobat pelatihan mampu memahami kesehatan mental dalam konteks perkawinan tadi, kemudian mengenali tanda-tanda dan cara mengatasi stres dalam perkawinan, mendukung kesejahteraan psikologis perkawinan, dan terakhir membangun dukungan keterhubungan sosial dalam perkawinan. Sobat pelatihan yang luar biasa, kita masuk sesi 1, yaitu kesehatan mental dalam konteks perkawinan. Sobat pelatihan, Indonesia merupakan negara yang tingkat perceraiannya cukup tinggi. Apa sesungguhnya penyebab perceraian tersebut? Data tahun 2010 saja menunjukkan bahwa perceraian disebabkan oleh 3 faktor yang menonjol. Pertama adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, mencapai 91.841.000 perkara. Kemudian tidak bertanggung jawab, mencapai 78.407 perkara. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan ekonomi, mencapai 67.891 perkara. Sobat pelatihan, kalau kita press ketiga perkara ini, masalah ini akan menjadi 2 faktor penyebab utama. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, perselingkuhan, dan campur tangan pihak ketiga. Adapun faktor internal melibatkan aspek di dalam diri seseorang, yaitu mental dan spiritual, sikap penerimaan terhadap pasangan, dan penghargaan terhadap pasangan. Untuk menghindari itu semua, sobat pelatihan yang terhormat, hal yang harus dipersiapkan mencakup mental dan spiritual ini. Yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang hakikat dan tujuan perkawinan. Yang kedua, memahamkan peran masing-masing. Yang ketiga, menanamkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan sikap mental positif. Yang kelima, memanajemen dan pemecahan konflik. Dan yang terakhir adalah memperkokoh komitmen. Sobat pelatihan yang terhormat, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu mengenali tanda-tanda dan mengatasi stres dalam perkawinan. Sobat pelatihan yang terhormat, menurut Nepitz dan kawan-kawan dalam penelitian di 2003 menunjukkan stres menunjukkan suatu tekanan atau tuntutan yang dialami individu agar dapat beradaptasi. Kaitannya tentu dengan peran dan status barunya. Harjana 1994 membagi stres ke dalam 4 kategori, yaitu stres fisik, stres emosional, stres individual, dan stres interpersonal. Tanda-tanda stres interemosional ini sesuai dengan konteks perkawinan adalah gelisah atau cemas, sedih, depresi, mudah menangis, mood berubah-ubah, rasa harga diri turun, terlalu peka, mudah tersinggung, merasa tidak aman, gampang menyerah, marah-marah, serta emosi yang mengering. Lalu bagaimana sobat pelatihan cara mengatasi stres? Cara mengatasi stres dapat dilakukan dengan coping. Apa itu coping? Coping adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi stres dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan untuk mengetahui apa yang dilakukan saat stres.
berimplikasi pada sebuah keterampilan kognitif, sosial, behavior secara fleksibel untuk mengatasi situasi yang mengambang. Menurut Carper dalam Putra 2013 menyebutkan ada dua aspek coping stres, yaitu perilaku coping yang berfokus pada masalah dan coping stres yang berfokus pada emosi. Sobat pelatihan yang terhormat, perbedaan kedua coping tersebut terletak pada fungsinya. Lazarus dan Volkmann dalam Lestari 2014 mengatakan, jika coping berfokus pada masalah, akan mempelajari cara-cara atau keterampilan baru. Berikan dia cara-cara atau hal-hal yang baru, itu dapat mengatasi stres tersebut. Kemudian coping yang berfokus pada emosi akan menghilangkan fakta-fakta yang tidak menyenangkan melalui strategi kognitif. Sobat pelatihan yang hebat, kita masuk ke sesi 4, yakni sesi terakhir, yaitu mendukung kesejahteraan psikologis pasangan. Perubahan-perubahan peran yang perlu dipersiapkan sejak awal pernikahan antara lain: pertama, menyangkut karakteristik suami yang bertanggung jawab. Apa saja karakteristik suami yang bertanggung jawab? Ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah sebagai pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Yang kedua, memiliki sikap yang konsisten. Yang ketiga, tidak bersikap kasar atau ringan tangan kepada keluarganya. Yang keempat, memiliki komitmen tinggi dan memiliki sifat amanah. Yang kelima, penuh simpati dan tenggang rasa. Yang keenam, bertanggung jawab sebagai pencari nafkah. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah, tidak menunda atau menghindarinya. Mau berbagi apa saja dengan pasangan, tidak egois atau kikir. Kemudian menjadi pembela dan pelindung untuk istri dan anak-anaknya. Dan terakhir, mampu memahami peran, hak dan kewajiban istri. Yang kedua perlu kita ketahui adalah karakteristik istri yang bertanggung jawab. Antara lain, pertama, memegang komitmen perkawinan. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, penuh simpati dan rasa tanggung jawab, tenggang rasa terhadap suami dan anak-anak. Yang keempat, tidak berbicara atau berperilaku yang memprovokasi suami. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga. Yang selanjutnya, mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Dan yang ketujuh, memberikan dukungan sepenuh hati untuk suami. Sobat pelatihan, yang terakhir adalah memahami kondisi dan peran hak dan kewajiban suami. Sobat pelatihan yang saya hormati dan dirahmati Allah, hampir semua agama di Indonesia atau di dunia ini memiliki banyak kesamaan terkait perspektif tentang hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu sebuah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dibangun berdasarkan cinta kasih. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, cinta kasih, dan untuk kebaikan di dunia dan kehidupan setelah kematian. Beberapa aspek terkait dengan pemahaman dan pengertian seseorang terhadap pasangannya dapat kita akumulasikan sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mengerti tentang kekurangan dan kelemahan pasangan. Yang kedua, mampu mengeksplorasi kualitas pasangan yang mencakup minat, kesukaan, kebiasaan, atau bahkan cita-cita pasangannya, hingga individu dapat merencanakan masa depan perkawinan yang lebih realistis. Yang ketiga, memahami dan mengerti kondisi internal, biologis, psikologis, dan eksternal, pekerjaan, ekonomi, problema keluarga besar yang terjadi pada pasangannya. Yang keempat, memaafkan kesalahan pasangan di masa lalu atau yang akan terjadi saat ini. Dan terakhir, memahami dan mengerti kebutuhan lahiriah batiniah pasangan. Sobat pelatihan yang terhormat, kemudian untuk mengetahui tingkat penerimaan seseorang terhadap pasangannya dapat diketahui dari hal berikut. Yang pertama, menerima keluarga besar pasangan sebagai bagian dari keluarganya. Yang kedua, menerima kondisi ekonomi pasangan maupun kondisi setelah terjadi perubahan. Yang ketiga, menerima segala bentuk kelemahan-kelemahan, cacat, aib, dan sebagainya pasangan dan tidak menceritakannya kepada orang lain.
mencintai pasangan dengan sepenuh hati. Dan terakhir Bapak Ibu semuanya, sobat pelatihan, aspek-aspek untuk mengetahui tingkat penghargaan seseorang terhadap pasangannya dapat kita ketahui dengan cara sebagai berikut. Pertama, menganggap pasangan sebagai satu-satunya yang dipilihkan Tuhan untuknya. Yang kedua, menghargai pasangan dengan segenap perasaan sebagai individu yang memiliki hak-hak dan kebutuhan yang perlu dipenuhi. Yang ketiga, menghargai pilihan dan kesukaan pasangan. Kemudian yang keempat, menghargai prinsip keyakinan dan pandangan hidup pasangan. Dan yang terakhir adalah menilai pasangan sebagai pribadi unik sehingga perlu mendapat perhatian. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.